Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Makanya jane ya kiai sa Indonesia nang sepakat ayo demo, santri sa Indonesia demo wis buyarno DPR MPR. Wani berontak ning Mojopahit ya wong pati. Sing wani berontak ning Demak ya wong pati. Sing wani berontak nang nggone Mataram ya wong pati. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. Suruh dia kesini, ini loh pentolannya AMPB. Oh, kami berani mati di tanah air ini demi menegakkan keadilan. Oh, uang 10 kopati nekakno sebenarnya kayak uang itu ke. Para ulama dan para kiai dan para santri seluruh Indonesia, kapan kalian akan bangkit untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini? Atau kalian hanya tidur saja di kopong atau pondok saja? Maka kalian mimpi saja. Ini sudah waktunya kita para santri, Aliansi Bogor, Banten, Bogor, Tangerang, dan semuanya untuk bersatu dalam perjuangan dan barisan yang sama. Kita buktikan bahwa kita para santri ada dalam perjuangan yang sama dengan mereka. Aksi 27 Agustus nanti dikabarkan bakal didukung banyak perusahaan loh. Karena beredar unggahan para pemilik usaha yang kompak memberikan karyawannya izin ikut aksi tanpa pemotongan cuti. Bahkan ada yang sampai memfasilitasi akomodasi, konsumsi, hingga transportasi. Kami, Aliansi Masyarakat Lampung Bersatu siap bergabung menyemangati saudara-saudara kita dari Pati untuk mengesahkan RUU perampasan terhadap aset koruptor dan hukum mati para koruptor. Mereka Malam ini kami dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu ke Jakarta. Jakarta belum benar-benar bergemuruh, tetapi tanda-tanda gelombang besar sudah mulai terlihat. Sehari menjelang aksi 27 Agustus 2026, massa dari berbagai daerah dikabarkan mulai berdatangan. Logistik terus mengalir dari masyarakat, bahkan para ojol terlihat ikut bahu-membahu membantu menurunkan bantuan untuk peserta aksi. Namun di tengah gelombang solidaritas itu, muncul persoalan yang justru membuat suasana semakin panas. Rekening donasi peserta aksi diberitakan diblokir. Seruan boikot terhadap Bank Mandiri pun menggema di media sosial. Dan pada saat yang hampir bersamaan, logo Bank Mandiri di gedung kawasan Tamrin mendadak dicopot. Warganet langsung bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Belum lagi dukungan dari kiai, ulama, santri, hingga masyarakat dari berbagai daerah yang disebut siap bergerak menuju Jakarta. Lalu, seberapa besar sebenarnya gelombang massa yang akan memenuhi Jakarta pada 27 Agustus? Dan apa yang akan terjadi ketika semua elemen ini bertemu di jalanan? Saksikan sampai akhir, karena perkembangan terakhirnya justru semakin mengejutkan. Agak kabur ini, sebenarnya dia tuh wakil mana? Wakil rakyat tidak, wakil mana ini dia nggak tahu. Kan itu tinggal ngetok saja, wong itu sudah 10 tahun lebih. Yang lagi viral, before, after. Lokasinya Bank Mandiri di gedung Tamrin. Cek cepet terek blokir akun uang, tapi lek dikongkon blokir akun judol nanti dulu. Saya tidak mendengar itu. Blokir rekening koruptor. Aduh, apa itu tidak terbesit di otakku. Ngeri. Sebagai rakyat, saya jujur merasa ini kasus yang mengerikan ya. Organisasi mahasiswa kami menolak rencana demo 27 Agustus. Giliran ada orang mau demo menuntut pengesahan perampasan aset. Ini mahasiswa nggak ada abeknya. Kawan-kawan PP kami, apa urusannya kalian? Apa urusannya kalian menolak aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat? Saya kasih tahu ya, buat aliansi mahasiswa, terus yang kemarin nolak juga terus kami, ya itu semuanya nggak usah pakai ngomong ini itu segala macem. Mending diem ya, kalau kagak mau ikut demo di tanggal 27 besok menyuarakan suara hati rakyat dan memang benar-benar aspirasi rakyat dan memang benar-benar rakyat yang merasakan penderitaannya langsung mau menyampaikan ya, mending mahasiswa diem deh ya. Kali ini yang menolak dari ketua pimpinan Gerakan Pemuda, nggak tahu saya ormas apa lagi ini, sepertinya baru terbit. Ngomong ini sepertinya sudah disusup pidana. Jelang aksi besar 27 Agustus 2026, Jakarta mulai menunjukkan tanda-tanda memanas. Sejumlah elemen masyarakat dari berbagai daerah mulai berdatangan, sementara persiapan aksi terus dilakukan. Bahkan di tengah kabar intimidasi dan berbagai tekanan yang beredar, rencana aksi justru tidak menyurut.
Sebaliknya, dukungan masyarakat semakin terlihat, termasuk bantuan makanan, minuman, dan kebutuhan logistik yang terus mengalir ke lokasi persiapan massa. Video-video yang beredar di media sosial memperlihatkan masyarakat ikut membantu menyediakan kebutuhan peserta aksi. Bahkan para pengemudi ojol terlihat bahu-membahu menurunkan dan mengangkut bantuan dari kendaraan yang datang. Pemandangan ini kemudian menjadi salah satu simbol solidaritas yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Jawa Tengah, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menjadi salah satu kelompok yang paling banyak mendapat sorotan. Mereka membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Sejumlah massa bahkan telah berada di Jakarta dan mulai mempersiapkan atribut aksi di sekitar gedung DPR. Dukungan juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Video-video yang beredar menampilkan tokoh agama, kiai, ulama, dan santri yang menyampaikan dukungan moral terhadap keberanian masyarakat menyuarakan aspirasinya. Klaim mengenai pengerahan massa dari Tangerang, Banten, Bogor, hingga Depok juga ramai beredar, meskipun jumlah pasti massa yang akan hadir masih perlu dibuktikan di lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka kepada seluruh santri se-Jabodetabek, khususnya Tangerang, Banten. Bahwa 2 hari lagi, tepat di tanggal 27 Agustus, pagi sampai dengan menang, mahasiswa dan masyarakat akan bergerak menuju DPR RI untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan aset bagi koruptor disahkan. Ini sudah waktunya kita para santri, Aliansi Bogor, Banten, Bogor, Tangerang, dan semuanya untuk bersatu dalam perjuangan dan barisan yang sama. Kita buktikan bahwa kita para santri ada dalam perjuangan yang sama dengan mereka. Tidak ditunggangi oleh siapapun. Li'ilahi kalimatillah hubbul watan minal iman. Saya akan bergerak bersama dengan teman-teman bawa logistik yang akan kita bagikan ke teman-teman kita yang sedang berjuang. Teman-teman di sana bertahan dan saya harus melanjutkan perjalanan. Dengan ini saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, la yutrakul haq li ajlil batil. Ini waktunya kita santri untuk berunjuk gigi. Waktunya kita santri untuk ikut dalam barisan perjuangan yang sama. Ditunggu di tempat dan waktu yang tepat menurut takdirnya. Aksi 27 Agustus nanti dikabarkan bakal didukung banyak perusahaan loh. Karena beredar unggahan para pemilik usaha yang kompak memberikan karyawannya izin ikut aksi tanpa pemotongan cuti. Bahkan ada yang sampai memfasilitasi akomodasi, konsumsi, hingga transportasi buat pekerjanya yang mau turun ke jalan. Contohnya kayak gimana tuh? Ada pemilik holding yang izinkan seluruh karyawan di 4 anak perusahaannya ikut dan izinnya diurus oleh HR. Ada pimpinan 4 PT yang liburkan karyawan tanpa potong cuti plus ada fasilitas konsumsi. Sampai pemilik 2 pabrik di Jakarta Utara yang meliburkan semua pekerjanya termasuk security loh. Tapi itu semua kan diklaim di media sosial. Udah ada yang terverifikasi belum? Nah, itu yang penting. Jadi sebagian besar memang masih klaim unggahan pribadi ya dan belum terverifikasi. Tapi meluasnya dukungan ini dinilai mencerminkan keresahan publik yang makin tajam. Dan pesan yang diulang hampir ke semua pengusaha itu cuma satu. Silakan berangkat asal jangan anarkis. Namun di tengah gelombang dukungan tersebut, muncul pula kelompok yang mengambil sikap berseberangan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI menyatakan menolak rencana aksi 27 Agustus. Sikap tersebut kemudian memicu perdebatan sengit di media sosial. Sebagian warganet bahkan melontarkan tudingan bahwa kelompok yang menolak aksi merupakan buzzer atau antek koruptor. Tetapi tudingan tersebut merupakan reaksi warganet dan tidak bisa dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Giliran ada orang mau demo menuntut pengesahan perampasan aset, ini mahasiswa nggak ada abetnya, malah dia bilang apa? Ya harus juga mementingkan kepentingan masyarakat, berjalan kayak musyawarah aja. Maksudnya kalau kalian demo MBG, kalian berapi-api sekali, kayak duit orang tua kalian dirampok sama pemerintah. Tapi giliran perampasan aset, tidur kalian. Viral lagi penolakan rencana aksi demonstrasi pada tanggal 27 Agustus 2026 di depan gedung DPR. Kali ini yang menolak dari Ketua Pimpinan Gerakan Pemuda apa pula ini? Entah apalah ini ya, nggak tahu saya ormas apa lagi ini. Sepertinya baru terbit. Pokoknya mereka menolak keras aksi demo besok. Penolakan tersebut disampaikan karena adanya kekhawatiran aksi tersebut dapat disusupi pihak-pihak yang ingin memprovokasi dan memicu kericuhan. Kalau menurut saya, intinya bukan takut disusupi provokator ya, tapi yang ngomong ini sepertinya sudah disusupi dana. Rusak memang. Kawan-kawan PP kami,
Apa urusannya kalian? Apa urusannya kalian menolak aksi yang akan dilakukan oleh masyarakat? Yang kedua, itu hak dari setiap rakyat Republik Indonesia, masyarakat Republik Indonesia untuk menyuarakan apapun keresahannya di depan publik. Seharusnya kalian yang demo itu, kalian yang melakukan aksi itu, nama kalian saja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim. Seharusnya kalian, bukan malah masyarakat Pati yang jauh di kabupaten sana berbondong-bondong ke pusat, ke Jakarta Pusat, ke gedung DPR RI, MPR RI. Kalian seharusnya. Yang membuat polemik semakin panas adalah persoalan rekening donasi. Rekening milik Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, yang disebut berisi sekitar 80,9 juta rupiah dari dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi, diberitakan mengalami pemblokiran. Masalah ini kemudian memicu gelombang kemarahan di media sosial. Seruan untuk memindahkan saldo, menarik dana, bahkan memboikot Bank Mandiri ramai disuarakan warganet. Kampanye tersebut berkembang menjadi salah satu isu yang ikut mengiringi persiapan aksi 27 Agustus. Dan kemudian muncul pemandangan yang semakin membuat publik bertanya-tanya. Logo bertuliskan Mandiri yang sebelumnya terpasang di bagian atas gedung Bank Mandiri di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, mendadak dicopot pada 24 Agustus. Video proses pencopotan logo tersebut kemudian viral di media sosial. Rek, lagi rame banget orang-orang bingung mau ngosongin rekening Mandirinya. Ya lagian kok cepet terek blokir akun uang. Tapi lek dikongkon blokir akun judul, nanti dulu. Saya tidak mendengar itu. Blokir rekening koruptor. Aduh, apa itu tidak terbesit di otakku. Mandiri kok ngambil keputusannya dari orang lain. Boleh mau ngambil keputusan sing kelakuan kayak sing ini ojo egois nemen. Tanah alas lek nonton kelakuanmu. Gede-gede kan bisa sedekap ngene. Warganet pun langsung menghubungkan pencopotan logo tersebut dengan polemik rekening donasi dan seruan boikot. Bahkan muncul narasi bahwa Bank Mandiri mulai ketakutan menghadapi kemungkinan aksi besar pada 27 Agustus. Tetapi benarkah pencopotan logo itu karena Bank Mandiri takut didatangi massa? Sampai saat ini, belum ada bukti yang memastikan bahwa pencopotan logo tersebut berkaitan dengan aksi demonstrasi atau seruan boikot. Sejumlah laporan hanya mengonfirmasi bahwa logo memang telah dilepas, sementara alasan resmi pencopotannya belum jelas. Yang lagi viral, before, after. Lokasinya Bank Mandiri di Gedung Tamrin. Pihak Bank Mandiri mengantisipasi digeruduk warga untuk permasalahan pemblokiran salah satu aktivis. Wah, medeni yo Kang. Protes dan tidak setuju kebijakan pemerintah, kita malah dibungkam. Ya walaupun yang rekening dhewe ki gak ngasih 1 juta. Nek ilang yo ngelundase to Kang. Menurutmu piye ki Lur? Ngeri. Sebagai rakyat, saya jujur merasa ini kasus yang mengerikan ya. Bayangkan, Anda punya rekening bank, uang Anda sendiri ada di sana. Kemudian, suatu hari rekening itu diblokir. Kenapa? Jawabannya itu cuma karena atas permintaan aparat penegak hukum. Sementara itu, dari Jawa, dukungan moral terhadap keberanian masyarakat Pati juga terus menjadi perhatian. Dalam sebuah video yang beredar, seorang kiai bahkan mengapresiasi keberanian warga Pati dan mengaitkannya dengan sejarah panjang keberanian masyarakat Pati dalam berbagai pergolakan di tanah Jawa. Nama Demak, Mataram, hingga Bupati Pati Sudewo ikut disebut dalam narasi tersebut. Wani berontak ning Mojopahit ya wong Pati. Sing wani berontak ning Demak ya wong Pati. Sing wani berontak nang nggone Mataram ya wong Pati. Oke. Sing wani demo dewa ya nang Pati. Lungke, sing wani nyekel dewa, yo men Pati. Dewa kok ditangkep ora wong Pati ra eneng. Lho. Dadi wong Pati iki medhen. Londo mungsuhi wong Jawa. Manggon ning Pati. Iso dadi belani wong Pati kok. Jenenge Barut Sekember. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Seberapa besar massa yang benar-benar akan memenuhi Jakarta pada 27 Agustus?
Apakah dukungan logistik dari masyarakat akan terus mengalir? Apakah elemen mahasiswa, ojol, masyarakat, kiai, dan santri yang menyatakan dukungan benar-benar akan turun bersama? Dan yang tidak kalah penting, apakah aksi ini mampu berlangsung damai tanpa menimbulkan benturan? Gak kabur ini, sebenarnya dia tuh wakil mana? Wakil rakyat enggak. Wakil mana itu dia nggak tahu. Kan itu tinggal ngetok saja, wong itu sudah 10 tahun lebih. Katanya digodok. Ini ibarat ketelan itu sudah belenjak ini. Kan itu kan harusnya sudah dari dulu, tetapi kenapa seperti ini? Dan kami targetkan di tahun 2026 ini, kami sekali gerak ini, kami harus memastikan itu disahkan. Jadi ya, mau ditunda berapa hari, berapa bulan, kami ikuti. Dan kami siap untuk tetap ada di posko itu mengawal sampai dengan ini disahkan, kan gitu ya. Karena pada akhirnya, demonstrasi bukan sekedar tentang jumlah massa dan kerasnya suara. Demokrasi juga diuji dari kemampuan menyampaikan kritik tanpa kekerasan dan menghormati perbedaan tanpa saling melabeli. Jakarta kini menunggu. Besok 27 Agustus 2026, berbagai klaim yang selama ini beredar di media sosial akan diuji oleh kenyataan di lapangan. Apakah benar gelombang massa akan membesar? Apakah solidaritas masyarakat akan semakin kuat? Atau justru terjadi perubahan situasi pada menit-menit terakhir? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jika menurut Anda informasi ini penting, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru aksi 27 Agustus 2026.